Kita harus memposisikan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama di sini musannif mengatakan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku minta wasiat. Aku minta wasiat ya Allah, ya Rasulullah, wasiatilah aku." Minta nasihat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah hendaknya seseorang ketika mereka bertemu seorang yang soleh, bertemu seorang yang alim, hendaknya dia ketika sowan kepada mereka kita minta dinasehati. Inilah yang diajarkan para sahabat Nabi SAW terhadap Nabi SAW. Jadi kalau kita sowan kepada Habib, kepada orang alim, kepada orang soleh, kepada kiai, kepada guru, kita minta dinasehati. Jangan minta doa toh, minta dinasehati juga. Supaya apa? Takutnya atau mungkin saja ketepaan turun hidayah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terbuka hati kita terhadap nasihat tersebut. Ya, karena kita ketika datang kepada orang alim, orang soleh, orang wali itu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Dengan menyebut nama mereka saja rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, apalagi kita hadir di depan beliau-beliau semua. Jadi makanya kalau kita sowan itu harusnya kita juga minta nasihat. Nasihati kami wahai guru, nasihati kami wahai kiai, nasihati kami wahai habib. Ya, minta nasihat supaya apa? Mungkin saja ketepaan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, hidayah Allah Subhanahu wa taala turun, hati kita terbuka terhadap nasihat tersebut. Ini sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dinasihati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, beliau memberi dua nasihat. Yang pertama, alaika bil iyasi mimma fi aidin nas wa iyyaka wat tama' fa innahul faqrul hadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu jangan sampai mengharapkan sesuatu dari manusia. Apa saja itu? Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang harusnya kita harap cuman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, Fatiris samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta. Otomatis yang ada di dalam alam semesta ini semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik manusia. Buat apa kita minta sama manusia? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta rumah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kendaraan, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta emas saember, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ilmu yang bermanfaat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dunia. Kok minta sama orang? Jangan sampai kita minta sama orang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala marah ketika seorang hamba minta sama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Kenapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang notabene adalah pencipta alam semesta, Tuhan alam semesta, kok ada hamba yang minta kepada sesama hamba, kepada orang yang statusnya sama-sama hamba, sama-sama budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada budak, ya, atau ketika ada pegawai, mintanya sama siapa? Minta sama majikannya kan? Minta sama bosnya, minta sama tuannya. Begitulah kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Dunia, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala marah ketika seorang hamba minta sama orang lain. Ketika ada seorang hamba yang gak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Di dalam syair dikatakan wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Dikatakan dalam syair, Allah Subhanahu wa ta'ala marah ketika ada hamba yang gak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi beda halnya dengan sesama makhluk. Ketika kita selalu minta sama dia, apa yang mereka lakukan? Mereka akan marah. Ya, ketika kita minta sama manusia, kalau kita terus-terusan minta sama manusia, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemurah, Sang Maha Penyayang, Sang Maha Dermawan, ketika kita nggak minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal marah. Ketika kita minta terus, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan aku beri. Apa saja akan aku beri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ada sidik. Apa itu sidik? Keyakinan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa memberi dan Maha Pemberi, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan. Jadi ketika kita minta, jangan sampai di hati kita ini takut gak diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, pasti diijabahi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong, ud'uni astajib lakum. Mintalah tak kasih. Berarti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janji, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingkari janjinya? Gak mungkin. Terus kenapa kita gak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia? Ya Allah, sekarang ana minta semua orang hadir ini dikasih uang 10 miliar ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gak dikasih dalam waktu dekat? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak memberi kita, bukan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi ketika kita minta. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi sekarang, berarti kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi di waktu lain yang pas buat kita. Takutnya kalau kita sekarang dikasih uang, gak akan ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Gak akan ibadah. Ditunggu. Jadi orang soleh dulu, jadi orang baik dulu, jadi orang dermawan dulu, baru dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat waktu yang pasnya kapan, baru dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gak dikasih di dunia, akan dikasih akhirat nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita itu semua dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak mana? Kita dibayar di dunia apa dibayar nanti di akhirat? Kita banyak maksiatnya ya. Jadi enak di akhirat. Di akhirat. Di sini kita banyak maksiatnya. Dikasih uang tambah maksiat. Ya kan? Dikasih dunia yang luas, dikasih dunia yang lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah maksiat. Karena dunia ini apa? Dunia ini racun. Racun bagi individu muslim semua, bagi setiap orang muslim racun. Ya, kecuali apa? Kecuali orang dia itu yang sudah istilahnya kalau kedapatan dunia, orang-orang soleh itu langsung disodakohkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya itu, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun itu, semuanya. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau minta itu ya minta jangan remeh-remeh ya. Tanggung kalau remeh-remeh. Ya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan surga sama Nabi Muhammad SAW. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mimpi, bisa ketemu Yaqobah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta supaya selamat di hari kiamat, selamat di kubur dan di adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma uang ya sebentar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau cuma makan, nggak usah minta dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua hewan di dunia ini makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dikasih makan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang gak dikasih makan. Jadi kalau minta makan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kayak kita ini sudah dijanjiin, tapi kita nagih-nagih terus. Kamu tak kasih makan sudah di dunia ini. Ya Allah saya minta makan. Bakal dikasih. Minta itu yang besar sekalian ya. Sekalian yang besar. Kalau mau dunia jangan tanggung-tanggung. Ya Allah saya minta dunianya Bill Gates. Terserah sudah. Ya kan? Minta dunia jangan tanggung-tanggung. Minta akhirat juga jangan tanggung-tanggung. Minta ketemu Nabi SAW. Minta sama Nabi SAW di surga. Ketemu Nabi SAW, kumpul dengan Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gak akan marah. Gak akan marah. Dan yang terpenting bagi seorang hamba itu ketika di dunia itu dia harus ada sifat qanaah. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, wa iyyaka wa tama' dikatakan di dalam hadis ini, jangan sampai kalian tamak terhadap dunia.
Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Anil aishi fala tatma, wala tadma, wala tajma' minal mali, wala tadri liman tajma'. Fa inna rizqa maksumun wa su'ud dhanni la yanfa." Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Anil aishi fala tatma." Jangan kamu ini dihidup ketika di dunia ini sampai tomak. Minta dunia terus sama Allah Subhanahu wa taala. Wirid habis sholat itu, zikir habis sholat, mintanya dunia terus. Ya, suhul siang malam tidak ada qanaahnya sama sekali. Banting tulang sampai ibadah dilupakan sama dia. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilupakan, majlis zikir dilupakan, majlis ilmu dilupakan, majlis sholawat dilupakan sama dia. Karena apa? Karena sibuknya dia terhadap dunia. Jangan sampai, kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Anil aishi fala tatma." Buat apa kita tomak sama dunia? Toh kita di dunia ini sebentar. Kun fid dunya abiron, kun fid dunya ghariban aw abiri sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu ini di dunia sebagai orang yang asing, dan jadilah seperti orang yang sedang melintasi jembatan saja. Ya, ketika kita melintasi jembatan, bahkan selesai jembatan tersebut, gak akan selama-lamanya berada di jembatan, gak akan. Maka dari itu, ketika kita hidup di dunia harus ada sifat qanaah. Dikatakan di dalam syair, wal abdu hurrun in goni', wal hurru abdun in tama' in gona'. Hamba sahaya ketika dia mempunyai sifat qanaah, maka dia adalah orang yang merdeka pada hakikatnya. Ya, seorang yang hina atau seorang yang miskin atau seorang yang zalil atau seorang yang dia tidak mempunyai dunia sedikit pun, ketika dia qanaah, itu adalah seorang yang besar atau seorang yang kaya pada hakikatnya. Karena apa? Karena dia mempunyai sifat qanaah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal abdu wal hurru abdun in gona'. Dan seorang yang kaya, seorang yang mempunyai dunia, ketika dia tidak mempunyai sifat qanaah, ketika dia tamak terhadap dunia, maka niscaya dialah orang yang miskin. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi buat apa kita tamak di dunia ini? Qanaah, harusnya kita qanaah. Apa qanaah itu bahasa Jawanya? Lapang dada, ya. Neriman terhadap rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih berapa saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman, sumringah terus, gembira terus, ya, bahagia terus dengan kehidupan ini. Kita ini jangan sampai kita terus sambat sama orang, terus sambat terus, ya. Ya Allah, rezekiku kok mampet sekarang. Ya Alhamdulillah, rezeki ente masih mampet, mata ente masih terbuka. Ya Allah, kerjaan anak kok sekarang ini lagi sempit. Alhamdulillah, kerjaan ente yang masih sempit, telinga ente masih mendengar. Qabil hadza bihadza. Ya, timbang ini dengan ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita itu ditimbang sama kesusahan kita. Itu caranya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang. Kita punya mata, alhamdulillah. Ya, bisa melihat, bisa baca Al-Quran, bisa melihat orang-orang soleh, bisa baca kitab. Punya telinga, alhamdulillah, bisa mendengar mau'idhah hasanah, mendengar bacaan Al-Quran. Cuma dunia saja yang disempitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada bandingannya sama sekali. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti suatu pada hari kiamat, ketika menghisab seorang muslim, dilihat rapornya dia, kamu masuk neraka katanya. Kamu masuk neraka. Loh ya Allah, anak ini kan sudah beramal katanya. Ya. Oh enggak, maaf. Dia ketika melihat lapornya, kamu masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tapi dengan rahmatku. Dengan rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala. Loh, amalku kan banyak wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku. Amalku banyak, kok bisa saya masuk surga dengan rahmatmu katanya. Amalku sudah banyak. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, timbang dia. Timbang dengan apa? Dengan hanya nafasnya, udara saja yang dia gunakan untuk nafas. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang berupa udara yang ia gunakan untuk bernafas ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana? Masih banyak, masih berat timbangan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ya, jadi semua berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang berkat jerih payah dia atau
keringatnya dia untuk masuk surga, itu nggak ada seseorang seperti itu. Alhasil ya kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk berqanaah, ya, untuk merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena apa? Thamah itu yang sebetulnya adalah al-faqrul hadir, kefakiran yang hakiki itu ya thamah itu. Ketika kita nggak merasa cukup terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari majlis ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diisi dalam kitab